Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari siapakah orang-orang mukmin itu, siapakah orang-orang munafik itu, dan siapakah orang-orang kafir itu. Mari kita mulai di tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Jadi kata alif lam mim ini tidak ada terjemahannya. Kalau di terjemahan Indonesia ya tertulisnya alif lam mim seperti itu. Ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak diterjemahkan ke suatu pemaknaan tertentu. Di dalam tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, hanya Allah yang tahu makna dari kata alif lam mim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, itu tidak semua Allah buka untuk dipahami. Ada yang memang dirahasiakan makna dari yang Allah sampaikan itu. Dalam hidup ini pun ada beberapa yang Allah itu rahasiakan terkait hal-hal yang gaib, bahkan terkait hal-hal yang sifatnya misalkan seperti roh, ya, hakikat roh itu apa, Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan rahasia ataupun apa ilmu dari roh itu sendiri. Ada beberapa dalam hidup kita mungkin yang belum terjawab oleh kita sendiri pun, itu juga merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, dzalika ai hadza, yang dimaksud dzalika di dalam ayat ini adalah hadza al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad. Dzalikal kitabu ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad. Ini kitab Al-Qur'an. Ya, bukan kitab yang lain. Kitab Injil ataupun kitab Taurat yang mana itu adalah diturunkan sebelum Al-Qur'an. Yang dimaksud dzalikal kitab adalah hadzal kitab. La raiba syakkah. Jadi la raib itu artinya syak. Syak itu artinya keraguan-raguan. La raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Annahu min indillahi, bahwa kitab Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafyi khabarun. Ya. La raiba fihi itu adalah jumlatun nafyi dan itu adalah khabar. Mubtada'uhu dzalika. Mubtada'nya adalah dzalika. Jadi dzalika adalah mubtada, la raiba fih itu adalah khabar. Wal isyaratu bihi lita'zim. Jadi isyarat menggunakan kata dzalika itu untuk pengagungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan dzalikal kitabu itu sebagai pengagungan. Jika ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan hadzal kitab misalkan. Jadi orang-orang yang bertanya, kenapa tidak menggunakan hadzal kitab? Kalau menggunakan dzalikal kitab kan seakan-akan bukan kitab Al-Qur'an yang Allah maksud, tapi kitab-kitab bisa Injil, bisa Taurat atau yang lain. Tapi di sini disebutkan alasan dari firman Allah dzalika itu bukan menggunakan hadza, itu wal isyaratu bihi lita'zim, untuk pengagungan. Jadi Allah itu mengagungkan Al-Qur'an. Kemudian salah satu bentuknya ada, salah satu pembahasaannya adalah dengan kata dzalika. Hudan khabarun tsanin ai hadin. Yang dimaksud hudan di sini adalah khabar yang kedua. Jadi di sini disebutkan dzalikal kitabu itu mubtada, la raiba fi itu khabar. Ini bagi kita yang belajar nahwu sharaf ya. Belajar nahwu nanti dzalikal kitabu itu mubtada, la raiba fi itu khabar yang pertama. Hudan lil muttaqin, ini khabar yang kedua. Jadi ada dua khabar dari satu mubtada. Ini bagi yang belajar nahwu. Khabarun tsanin ay hadin. Yang dimaksud hudan di sini adalah khabar yang kedua ini hadin, yang memberi petunjuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, mempelajarinya. Pembelajaran kita sekarang tentang tafsir pun ini sebenarnya salah satu
usaha agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, yang dimaksud al-muttaqin adalah as-sairina ila taqwa. Jadi orang-orang yang melakukan ketakwaan bimtithalil awamir wajtina bin nawahi. Yang dimaksud orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan litiqaihim bidzalika annaro. Jadi perintah yang dilakukan dan larangan yang dijauhi itu litiqaihim bidzalika annaro, karena memang dia takut kepada neraka. Barulah disebut dengan takwa. Perintah-perintah Allah itu tidak sekedar sholat, zakat, haji, dan seterusnya berupa ritual ibadah yang seperti itu. Tapi ada juga perintah-perintah Allah yang sifatnya lingkungan. Misalkan buang sampah pada tempatnya. Misalnya itu perintah Allah untuk menjaga kebersihan. Melalui ayat-ayat yang Allah turunkan. Memang tidak ada ayat kemudian Allah berfirman buanglah sampah pada tempatnya. Di Quran ya nggak ada. Tapi Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim di ayat yang lain itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata tampak kerusakan di langit fil barri, fil barri di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, atas apa yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Artinya seperti misalkan kebakaran hutan, ya karena hutannya ditebangi sehingga hutannya menjadi gundul. Ketika hutannya gundul, banyak kebakaran. Kalau hujan itu bisa longsor, diperparah dengan yaitu tadi buang sampah pada tempatnya. Air yang tidak mengalir kepada tempatnya karena tertutupi oleh sampah-sampah. Jadi ini takwa. Jadi makna takwa imtithalul awamir di sini dikaitkan dengan litiqaihim bidzalika annar. Jadi ketika kita buang sampah karena takut neraka, buang sampah takut neraka. Ini unik, buang sampah takut neraka itu takwa itu. Tapi kalau sekedar buang sampah karena memang budayanya itu buang sampah. Jadi ada seorang anak memiliki karakter buang sampah pada tempatnya karena orang tuanya itu mengajarinya, maka ini tidak ada nilai ibadah dari seorang anak ini. Barulah ketika dia dewasa diajarkan tentang agama, sehingga dia ada alasan kenapa dia buang sampah pada tempatnya karena takut masuk neraka. Ini masuklah perbuatan itu kepada takwa. Jadi harus dibedakan. Itulah kenapa orang misalkan ada dua orang, yang satu Islam yang satu kafir, sama-sama melakukan kebaikan di dunia, tapi kalau yang si kafir ini melakukan kebaikannya tidak litiqaihim annar, tidak takut kepada neraka, maka dia termasuk orang yang merugi. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi. Yu'minuna yang dimaksud orang beriman adalah yusaddiquna yang membenarkan bil ghaibi hal-hal yang gaib, bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nari. Ayat selanjutnya yang dimaksud orang yang bertakwa tadi di sini dilanjutkan langsung oleh Allah, alladzina yu'minuna. Itu orang yang membenarkan, orang yang percaya. Bil ghaibi dengan sesuatu yang gaib, bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nari. Jadi Allah itu menyampaikan ada hari kebangkitan, ada surga neraka. Maka apakah ini dipercaya oleh manusia? Sebagian manusia percaya, sebagian tidak. Bagi yang percaya, maka ini termasuk orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang yang bertakwa dan mereka yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagaimana ayat sebelumnya, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, jadi kalau kita beriman, ya kita beriman kepada yang gaib, berarti kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, berarti kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita, tertutup lah gitu ya, tertutup oleh sesuatu, ataupun pandangan mata fisik kita memang tidak bisa melihat itu. Apa itu? Minal ba'si, hari kebangkitan. Karena itu masih gaib kan.
belum terjadi. Wal jannah wan nar, surga dan neraka itu juga belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Bahkan apapun yang ada di dalam pikiran kita tentang kenikmatan senikmat-nikmatnya itu bukan surga. Dan apapun yang ada di pikiran kita tentang neraka dan segala siksanya, maka itu sebenarnya bukan neraka, karena gaib. Jadi sesuatu yang gaib gak bisa dipikirkan. Seperti orang buta misalkan disuruh menggambar gunung, gak bisa, karena belum pernah melihat gunung. Ya, disuruh menggambar burung gak bisa, karena belum pernah melihat burung. Ketika dia pernah melihat hewan terbang kemudian dikatakan itu burung, coba kamu buat yang seperti itu, bisa, karena sudah pernah melihat. Jadi bisa menggambarkan lah ini. Coba sebutkan ciri-ciri hewan yang tadi kamu lihat. Oh, punya sayap, punya kaki, punya kepala gitu. Tapi kalau nggak pernah melihat, misalkan coba sebutkan ciri-ciri burung, ya nggak bisa. Sama juga seperti orang yang nggak pernah melihat surga disuruh menggambar surga, nggak bisa. Kalau di dunia internet ya bisa ditulis, atau di chat GPT sekarang gambaran tentang surga, kemudian nanti di situ di internet disebutkan, di Google ini adalah gambaran surga, maka itu gambaran saja, bukan hakikatnya. Wa yuqimuna shalah, ciri yang kedua adalah mendirikan sholat. Ayyatu nabiha bihuquqiha. Yang dimaksud menunaikan sholat itu tidak sekedar sholat. Kalau di sini maksudnya di tafsir Jalalain ini ayyutuna biha bihuquqiha, jadi menyempurnakan hak-haknya. Hak-hak sholat itu apa? Ya kalau sebelum sholat ya rukun. Kalau sebelum sholat ya syaratnya sholat. Pas ketika sholat itu adalah rukun. Kemudian khusyuk, tumakninah. Itu pakaian yang kita pakai ketika sholat pun itu ya pakaian yang halal, bersih, suci dari najis. Kemudian setelah sholat pun kita ada hak-haknya gitu. Ada hak-hak sholat setelah kita sholat. Apa itu? Ya, sholat itu disebutkan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita habis sholat kemudian meninggalkan perbuatan dan keji dan mungkar, ya berarti kita melanjutkan hak-hak sholat. Itu adalah hakikat. Kalau kita sudah sampai kepada itu, berarti kita mengamalkan ini, wa yuqimunas shalah. Jadi di sini tidak disebutkan wa yusalluna gitu. Ini adalah balaghah atau keindahan kata-kata yang Allah sampaikan ini, wa yuqimunas shalah. Kalau sekedar wa yusalluna maka kita berdalih ya, yang penting sholat. Habis sholat ya terserah mau maksiat lagi, mau berdosa lagi. Nah kan nanti sholat lagi gini. Enggak. Jadi wa yuqimunas shalah itu berarti setelah sholat itu kita masih dalam posisi khidmah, dalam posisi berzikir, tafakur. Jadi istimror, ada keberlanjutan, ada dampak-dampak. Itu yang dimaksud dengan hak-hak sholat. Wa mimma razaqnahum, dan yang ciri selanjutnya dari orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum wa mimma a'tainahum. Jadi apa yang kami berikan kepada mereka, yunfikun fi ta'atillah. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka itu menginfakkannya, mengeluarkannya dalam bentuk fi ta'atillah. Jadi ada orang kaya bersedekah, maka bersedekah itu kan taat kepada Allah. Kalau harta yang kita miliki digunakan untuk kemaksiatan, maka itu sesuatu yang tidak masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunfikuna fi ta'atillah, dinafkahkan ataupun diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan fi ta'atillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah yaitu orang beriman yang
orang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad, ai Al-Qur'an. Jadi beriman kepada Al-Qur'an, wa ma unzila min qablikah, dan yang diturunkan kepada nabi sebelum kamu, ai At-Taurah wal Injil wa ghairihim. Jadi ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu yang memang diturunkan Allah, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mempercayai itu. Inilah bedanya kita dengan umat Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani kan tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau kita percaya kepada kitab mereka, kitab Taurat Injilnya mereka, kita percaya. Cuman bedanya kan kepercayaan kita adalah kitab asli yang diturunkan kepada Nabi di masa itu yang belum ada perubahan-perubahan. Adapun kitab yang sekarang itu kan kitab yang sudah menurut keyakinan kita sebagai umat Islam itu kan sudah diadakan perubahan-perubahan di dalam kitab mereka, sehingga tidak layak lagi disebut sebagai kitab suci karena sudah ada perubahan itu. Adapun yang turun sebelum ada perubahan, itulah yang kita percayai sebagai kitab suci yang diturunkan, itu Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihis salam. Wa ghairihima, dan kitab-kitab selain Taurat dan Injil apa? Ya sebelum Nabi Muhammad kan banyak nabi-nabi. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi itu, maka kita percaya kepada kitab-kitab itu juga. Wabil akhirati hum yuqinun ay ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa ciri berikutnya adalah yakin kepada kehidupan akhirat. Apakah kita yakin kepada kehidupan akhirat? Jika iya, maka kita masuk kepada ayat ini sudah. Al-muttaqin, itu orang yang bertakwa. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, yaitu mereka itu, ulaika yang dimaksud adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tertentu itu. Ya, apa itu? Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua wa yuqimunas shalah, ya. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang kelima wa ma unzila min qablika. Yang keenam wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka semua itu, ya, memiliki sifat-sifat itu, ala hudan mir rabbihim, mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita sudah mengamalkan ayat-ayat ini, 5 atau 6 sifat dari orang bertakwa ini, maka Allah memberi kabar gembira, hudan mir rabbihim, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka di dalam adzan itu kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, muflihun, ini orang-orang yang beruntung. Maka beruntunglah kita yang memiliki ciri-ciri dari orang al-muttaqin ini. Siapa yang dimaksud orang beruntung? Al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan surga dan terbebas dari neraka. Intinya kan itu, mendapatkan surga dan terbebas dari neraka. Kita lanjutkan, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu. Di sini dijelaskan lagi oleh di dalam tafsir Jalalain ini, ka Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahwihima. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya pengkhususan, ini sebenarnya ini pengkhususan kepada orang-orang yang semisal Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi orang kafir di zaman Rasul itu kan tidak semuanya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada Abu Thalib yang tidak memerangi Islam, bahkan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW walaupun tetap dalam agama selain Islam. Tapi tidak masuk ke ayat ini, innal ladzina kafaru. Jadi tidak bisa orang kafir itu digeneralisir sama semuanya ketika berhadapan orang dengan orang Islam, berbeda. Sawa'un alaihim andartahum bitahqiqil hamzatain.
wa ibdali tsaniyah alifan wa tashiliha. Jadi ada yang membaca ya, tashil. Kalau kita menggunakan yang sudah sampai kepada kita itu a'anda. Jadi a'andartahum, hamzahnya dibaca semua. Kalau di bacaan yang lain, kalau kita mendengar bacaan yang tashil ya tidak masalah karena memang itu bagian dari ilmu qiraat ya. A'andartahum mungkin seperti itu. Wa tashiliha wa idkhalu alif bainal musahhala wal ukhra wa tarkuhu. Am lam tundirhum la yu'minun. Jadi sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum la yu'minun. Atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Li ilmillahi minhum dzalika. Karena Allah sudah tahu itu. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu memang di sini disebutkan ya, Allah itu sudah tahu mereka itu tidak akan beriman. Andartahum am lam tundirhum la yu'min fala tatma fi imanihim. Jadi ini sebuah petunjuk Allah kepada Rasulullah itu. Jangan terlalu mengharapkan, wahai Muhammad, jangan terlalu mengharapkan mereka untuk beriman kepadamu. Kenapa? Karena Allah sudah tahu gak mungkin sudah. Jadi ada orang kafir yang seperti ini. Dia itu membenci Islam. Kemudian tidak bisa diharapkan lagi keimanannya. Ada orang kafir jenis yang seperti ini. Berarti ada orang kafir yang tidak seperti ini? Iya. Jadi orang kafir tapi tidak membenci Islam. Hidup berdampingan dengan Islam. Jadi sekitar kita banyak ya. Di pasar, di daerah saya itu ada toko-toko orang Nasrani, orang Kristen yang kita di sini berinteraksi jual beli dengan mereka itu ya damai-damai saja dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada pergesekan yang berarti, bahkan ya nggak ada pergesekan sama sekali. Ya ini ya kalau yang di sini dimaksud adalah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Wal indar i'lamun ma'a takhwif. Jadi yang dimaksud indar adalah memberitahu ma'a takhwif, sekaligus ancaman, diberitahu beserta ancaman. Jadi diancam tentang neraka. Itu enggak mungkin takut. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Jadi orang-orang kafir semisal Abu Jahal dan Abu Lahab ini sudah Allah taba'a alaiha. Allah sudah mengunci. Sudah menutup taba'a. Wastautsaqah fala yadkhuluha khairun. Jadi hati orang kafir yang semisal Abu Jahal dan Abu Lahab ini memang tidak mungkin sudah dimasuki kebaikan dari saking kafirnya, bertingkat-tingkat. Ini tingkatan kafir yang paling bawah, yang paling parah, paling parah. Ini wastautsaqah fala yadkhuluha khairun, mau dikasih nasihat ini itu gak akan mungkin masuk. Wa ala sam'ihim ay mawadihi, jadi tempat-tempat pendengaran mereka itu sudah ditutup. Fala yantafi'una bima yasma'una minal haqqi, walaupun disampaikan kebenaran tidak akan diambil manfaatnya oleh mereka. Jadi bima yasma'unahu minal haqqi, mereka dengar tapi tidak bisa mengambil manfaat. Jadi secara fisik itu ketika diajak bicara dengar, ketika didakwahi tentang Islam dengar gitu. Fala yantafi'un, tapi tidak bisa mengambil manfaat. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas pandangan mereka, di atas mata mereka itu ghishawah, ada penutup juga, gitok. Fala yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat al-haqq. Fala yubsirun al-haqq, jadi hatinya tertutup, pandangan, kemudian telinganya, kemudian matanya itu penglihatannya lah itu juga
tertutup, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka itu adalah siksa yang besar. Qawiyun daimun. Ini ayat ini turun kepada orang-orang kafir. Ya. Kalau di sini disebutkan semisal Abu Jahal dan Abu Lahab. Wa nazzala fil munafiqin. Nah, berikutnya ada ayat-ayat yang Allah turunkan setelahnya, yaitu ayat ke-8. Berarti tadi dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Ayat pertama sampai ayat ke-5 itu untuk orang mukmin. Jadi ada 5 ayat tentang orang mukmin. Ayat ke-6, 7, 8, ayat ke-6 dan ke-7. Ya, ayat ke-6 dan ke-7 kepada orang kafir. Jadi 5 ayat untuk orang mukmin, 2 ayat tentang orang kafir. Wa nazala fil munafiqin, dan turun kepada orang munafik, ini ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ay yaumul qiyamah, hari kiamat. Di annahu akhirul ayyam. Jadi hari akhir, kalau disebut di Al-Qur'an itu al yaumul akhir, hari yang terakhir. Maka maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat adalah hari yang terakhir, akhirul ayyam, hari yang terakhir dari semua hari-hari yang ada di dalam hidup ini. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Jadi di antara manusia ada yang mengucapkan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Ru'ya fihi makna man wa fi dhamir yaqulu lafduha. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin. Bi idhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Karena mereka itu menampakkan yang selain dari apa yang mereka simpan di dalam diri mereka, minal kufri, dari kekafiran. Jadi di dalam hati mereka itu ada kekafiran, tapi yang disampaikan dari lisan mereka itu adalah keimanan. Seperti itu. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, agar mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Li'anna wabala hidaihim rajiun ilaihim. Karena kerusakan dari tipuan itu tidak akan kembali kecuali pada diri mereka sendiri. Fayaftadihuna fid dunya bitila'illah nabiyahu. Maka mereka dipermalukan di dunia. Bitila'illah nabiyahu ala amma abtanu. Yaitu ketika Allah menampakkan kepada nabinya apa yang mereka sembunyikan. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka diberi disiksa di dalam akhirat. Jadi orang-orang munafik ini bisa diketahui oleh para nabi, karena para nabi yang diizinkan oleh, jadi Allah memberi wahyu kepada nabi-nabinya itu bahwa antara umatnya, ini khususnya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberitahu bahwa si fulan ini adalah orang munafik. Tapi Nabi Muhammad itu kan dalam bertindak kan menunggu wahyu dari Allah. Apa yang harus dilakukan? Ya nunggu. Kalau memang disuruh memerangi ya tetap akan berperang. Kalau diam ya akan diam. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka pasti akan dihukum di akhirat. Wa ma yash'urun, dan orang-orang munafik ini, yaitu orang yang menyimpan kekafiran di dalam hati tapi menampakkan keimanan di dalam lisan dan perilakunya, mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka enggak ngerasa. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wal mukhada'ahuna min wahidin ka'abtul lis wa dzakara fihi tahsin wa fi qiraati wa ma yakhda'u. Ini sebenarnya kan ketika orang menipu, ya orang munafik ini, orang munafik
itu di dalam dirinya ada kekafiran. Kemudian dia menampakkan keimanan, atau mungkin dia mengucapkan syahadat misalkan, dengan niat untuk menipu orang-orang mukmin. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam fitrah seluruh manusia ini kan ada namanya fitrah tauhid yang tidak bisa ditutupi dengan kekafiran. Ada sebuah fitrah yang tidak bisa ditutupi, yaitu sebuah pengakuan murni yang bersumber di dalam hati, itu namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan yang patut disembah. Tapi karena si manusia ini, yaitu orang-orang munafik ini, lebih cenderung kepada kekafiran, sehingga dia menutupi apa yang menjadi kepercayaannya itu. Jadi hatinya penuh dengan kekafiran. Tapi cahaya fitrah tauhidnya itu, ya, fitrah tauhidnya masih ada. Jadi yang dikatakan orang kafir, ya, orang kafir itu sebenarnya ya, secara akidah dia itu tidak percaya kepada Allah. Tidak percayanya itu bukan berarti meniadakan Allah, enggak. Dalam fitrahnya mereka punya namanya keyakinan Allah itu yang menciptakan. Tetapi karena terselubung dengan nafsu, terselubung dengan setan, sehingga mereka lebih memilih itu. Fi qulubihim maradun, di dalam hati orang munafik itu ada penyakit, syakkun wa nifakun. Ini penting dijelaskan bahwa yang dimaksud penyakit orang munafik itu adalah bukan penyakit hati secara biologis, ya, secara fisik. Yang dimaksud ini adalah syakkun. Jadi syakkun itu adalah keraguan-raguan, wanifakun, dan kemunafikan. Fahuwa yamradu qulubahum ay yud'ifuha. Keraguan-raguan inilah yang melemahkan hati mereka. Jadi kan hatinya lemah karena mereka punya keraguan-raguan. Ini hati-hati jika kita memiliki keraguan sedikit apapun, jangan sampai, karena dikhawatirkan jadi munafik. Jadi yang tadi disebutkan di awal-awal itu, di awal surat itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Ini kan berbeda sudah. Kalau orang mukmin itu la raiba fihi, memang percaya Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali, dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang jumlahnya 6 ribuan itu, yang gak ada keraguan, itu semua adalah firman Allah. Itu adalah kebenaran, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan copy paste dari kitab Taurat Injil misalkan. Kalaupun ada ayat yang sama, memang Allah berkehendak menyampaikan ulang di dalam kitab Al-Quran. Tapi bagi orang-orang yang kafir mengatakan, oh Al-Quran itu salinan dari kitab-kitab sebelumnya, oh Al-Quran, dan seterusnya, sehingga Nabi Muhammad itu kan dijuluki yang bukan-bukan, dijuluki orang gila, dijuluki penyihir, dijuluki belajar dari kitab-kitab sebelumnya, dan seterusnya. Maka kita sebagai orang beriman gak boleh yang punya keyakinan seperti itu. Fazadahumullahu marada, dan dikatakan orang munafik ini juga ditambahi oleh Allah penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit syakkun itu. Syakkun. Apa namanya? Keraguan-raguan. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Karena mereka kafir kepada Al-Qur'an, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan orang munafik ini pasti mendapatkan azab yang pedih karena mereka mendustakan. Bitasydid ay nabiyullah. Ada yang bisa menggunakan tasydid, contohnya yukadzibun, mereka mendustakan. Wa bitakhfif ay fi qaulihim amanna. Kalau yakdzibun berbohong. Yakdzibun berbohong, ya berdusta. Fi qaulihim amanna. Jadi mereka itu
berdusta. Kalau yakdzibun berdusta atas apa yang mereka katakan, yaitu amanna, kami beriman. Yukadzibun, dan mereka itu mendustakan Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa idza qila lahum ay haula, yaitu kepada orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ardi. Orang munafik ini memang tujuannya untuk merusak bumi. Makanya ketika dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan kau merusak bumi atau berbuat kerusakan di bumi. Apa maksudnya kerusakan? Al-kufru wa ta'wik anil iman. Itu berbuat kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jadi yang dimaksud kerusakan di bumi ini adalah kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka orang munafik ini berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menyelamatkan, orang-orang yang memperbaiki bumi. Walaysa ma nahnu fihi bifasadin, kami sama sekali tidak berbuat kerusakan. Qala Allahu raddan alaihim, dijawab oleh Allah sebagai sanggahan. Jadi yang menjawab sendiri Allah. Jadi ada orang mengatakan, wahai orang munafik, jangan berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, kami nggak buat kerusakan. Nah, sekarang Allah yang jawab, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah orang-orang mukmin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa itu. Atau memang mereka itu tidak merasa bahwa itu adalah kerusakan. Menurut mereka adalah kebaikan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini, dan ketika orang munafik itu dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman. Yang dimaksud manusia di sini ashabun nabi. Jadi ayat ini turun di masa Rasulullah beserta sahabatnya, itu turun ayat ini. Di situ ada orang-orang munafik. Berimanlah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu beriman kepada Nabi. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu? Jadi orang munafik ini menganggap bahwa sahabat Nabi, jadi orang-orang yang percaya kepada Nabi, itu adalah orang-orang bodoh. Termasuk keluarga Nabi yang percaya kepada Nabi, termasuk mereka mengatakan as-sufaha al-juhal ay la naf'alu kafidhim, enggak mungkin kami akan melakukan seperti mereka. Qala Allahu raddan alaihim, dijawab lagi oleh Allah, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah wahai orang mukmin, mereka justru yang orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak tahu. Nah, ini sebodoh-bodohnya orang. Bodoh tapi enggak tahu kalau dirinya itu bodoh, enggak sadar. Kalau bodoh dan sadar dirinya bodoh, masih diharapkan untuk bisa jadi tahu, untuk belajar dan seterusnya. Tapi kalau udah bodoh, enggak tahu kalau dirinya bodoh, ini sebodoh-bodohnya. Wa idza laku asluhu laqiyu udhifatid dhammatu lil istiqal. Jadi aslinya dari laku itu adalah laqiyu. Karena berat mengucapkan laqiyu, kemudian summal ya liltiqaiha asakina ma'al wawi. Karena berat kemudian diubah menjadi laku, seperti itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan ketika dikatakan laqul ladina amanu wa idza laqu, mohon maaf, dan ketika bertemu dengan orang-orang mukmin qalu amanna. Nah, ini intinya ini. Mereka berkata ketika bertemu dengan orang mukmin, kami beriman. Wa idza khalau minhum wa raja'u. Dan ketika orang munafik ini sudah keluar dari orang mukmin, sudah berpisah dari orang-orang mukmin,
wa raja'u ila syayatinihim wa idza khalau minhum waraja'u, dan kembali kepada syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Ini jamak dari syaitonun, syaitonani, syayatin. Yang dimaksud apa ini masalah ru'asa. Jadi mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, yaitu bersama pemimpin-pemimpin mereka fiddin, di dalam agama. Innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami hanya mengolok-ngolok, bihim, yaitu kepada orang-orang mukmin, biidharil iman. Jadi ketika orang munafik bersama orang mukmin, mereka mengatakan beriman, sebenarnya tujuannya hanya ingin mengolok-ngolok saja. Allahu yastahzi'u bihim, dijawab lagi oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim, Allah sendiri yang akan, Allah sendiri justru yang, apa maksudnya yastahzi'u bihim? Allah yang yujazihim bistihzaihim. Allah membalas mereka ya dengan hukuman, dengan azab dan sebagainya, bistihzaihim, karena mereka mengolok-olok orang mukmin. Wa yamudduhum aw yumilhum, diundur-undur mereka itu. Fi tuyanihim bitajawuzihim al-had bil kufri ya'mahun yataraddadun tahayyuran. Kemudian di sini disebutkan Allah sendiri yang akan menghukum mereka karena mereka mengolok-olok. Ini menarik ini. Menariknya bahwa ketika orang munafik itu bersama orang mukmin, mereka mengatakan kekafiran, balik kepada pemimpin-pemimpinnya, ila syayatinihim, disebutkan di sini ke pemimpin-pemimpinnya, mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok orang mukmin. Lalu Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang akan, bukan berarti Allah yang mengolok-ngolok mereka. Jadi seakan-akan main olok-olokan kayak anak-anak kecil itu saling mengolok-ngolok gitu. Ini kalau orang nggak paham tafsir jadinya seperti itu. Oh, Tuhannya orang Islam itu Tuhan yang jelek, ya. Tuhan yang tidak benar, Tuhan yang buruk. Kenapa? Oh, itu ada ayat Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-ngolok mereka. Berarti Allahnya itu tukang ngolok-ngolok, itu gimana itu? Ini kan pesalah paham. Maksudnya di sini Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihzaihim. Jadi Allah itu menghukum mereka, membalas mereka dengan hukuman karena mereka itu orang-orang munafik mengejek orang-orang mukmin, gitu maksudnya. Yataraddaduna ulaika alladziina asyrau ad-dalalata bil huda. Jadi orang-orang munafik ini telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itu punya petunjuk, ya, punya petunjuk dalam hatinya, itu punya keimanan, ditukar, ya. Istabdaluha, ditukar dengan apa? Dengan ad-dalalah, dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung. Ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan nar al-mu'abbadah alaihim. Ketika mereka menukar keimanan dengan kesesatan itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Wa ma kanu muhtadin bima fa'alu, dan mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi di sini kesimpulannya bahwa petunjuk Al-Qur'an itu hanya untuk orang bertakwa. Adapun untuk orang kafir dan untuk orang munafik, maka petunjuk Al-Qur'an ini tidak akan masuk ke dalam hati. Demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk mentadabburi isi Al-Qur'an. Usikum binafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.